Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Oke. Pada hari Senin yang cerah ini dan tentunya masih semangat dong ya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Untuk kelas 10 ini aku akan membahaskan yaitu terapan dari materi kita yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari yaitu SPLTV ya, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel dengan 2 metode penyelesaian, yaitu dengan eliminasi substitusi dan yang kedua itu kalau nggak salah itu determinan matriks ya. Oh ya, sebenarnya determinan matriks itu nama aslinya itu adalah metode Cramer ya. Kalian bisa cek itu di Google, itu banyak banget metode Cramer. Dan saya harapkan kalian sudah memahami tentang tentang teknik untuk menyelesaikan SPLTV itu ya. Karena hari ini kita akan coba menerapkan metode itu untuk menyelesaikan soal-soal tipe cerita ini ya. Oke. Untuk soal-soal ini itu ada sangkut pautnya dengan AKM ya. Untuk kalian ketahui AKM atau Assessment Kompetensi Minimum itu adalah salah satu ujian yang akan digunakan sebagai pengganti ujian nasional ya. Jadi untuk tahun depan ini insya Allah sudah nggak ada ujian nasional. Terakhir kalau nggak salah tuh kemarin tuh kalau nggak salah lo ya, kemarin pun ditiadakan sebetulnya. Jadi nanti akan diadakan suatu AKM dan itu akan dilaksanakan di kelas 11 insya Allah seperti itu ya. Dan soal-soal tipe AKM itu adalah soal-soal yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak kayak soal-soal biasanya ya itu main sudah ada persamaannya itu enggak seperti itu. Jadi ada satu case atau kasus, jadi kalian harus menyelesaikan kasus itu dengan menggunakan pengetahuan yang sudah kalian dapat. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ini ya, terapan yang pertama adalah seperti ini. Jadi ini ada suatu soal seperti ini deh. Jadi Ali dan Badar dan Charlie, 3 orang ini tuh ceritanya dia tuh ke toko buku atau stationery ya. Dan dia tuh membeli beberapa item sih, itu ada buku tulis, pensil, dan penghapus. Dengan ketentuan seperti itu ya. Jadi Ali harus membayar ini. Dan itu nggak diketahui loh harga buku tulisnya itu berapa, harga pensilnya itu berapa, harga penghapusnya itu berapa. Jadi mereka cuma tahu harga kumulatifnya saja, harga totalnya. Jadi nggak tahu satuannya. Dan di sini kalian dituntut untuk menemukan berapa sih harga per itemnya itu. Nah ini ya, silakan kalian baca sambil aku jelaskan ini beberapa metodenya. Jadi ada beberapa metode simple di sini ya untuk menyelesaikan soal-soal tipe seperti ini itu. Pertama adalah pisahkan tiap kalimat. Yang kedua adalah hal atau benda apa sih yang menjadi permasalahannya di situ. Kalau di sini kan tadi yang ditanyakan kan penghapus, pensil, dan buku tulis, yaitu yang menjadi permasalahannya. Terus yang ketiga, misalkan benda atau hal tersebut dengan X, Y, atau Z. 4. Modelkan persamaannya. 5. Selesaikan dengan eliminasi dan substitusi atau dengan Cramer. Jadi di sini tuh kalian bebas mau pakai eliminasi substitusi atau mau pakai Cramer, itu terserah kalian. Dan untuk kali ini aku nanti bakalan stop 1 sampai 4 saja. Itu kan intinya. Yang kelima kalian sudah bisa dong yang kemarin mengerjakan itu. Jadi nanti kita bikin aja persamaannya. Kalian sendiri yang menyelesaikan menyelesaikan solusinya, menentukan solusinya. Aduh, ngomongnya kok sulit banget sih. Oke, langsung saja ya. Pertama adalah ini. Silakan dibaca dulu ya. Ini. Jadi di sini itu ada beberapa kalimat yang penting dan nggak penting. Contohnya nggak penting tuh kayak gini. Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ini nggak penting ini. Yang penting adalah, kita pisahkan dulu ya ini ya. Ali membeli 2 buah, lah ini penting ini. Nah ini tuh kayaknya jadi satu deh. Coba kalian baca itu. Iya nggak sih? Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali membayar 4.700. Nah, ini kan satu kalimat, satu informasi kan sebenarnya. Jadi untuk membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus itu dia harus bayar 4.700. Itu yang informasi pertama. Yang kedua si Badar ini. Nah, ini tak copy di sini. Nah, ini kalimat yang kedua. Ada lagi nggak sih? Oke, udah ya, Badar itu aja. 4.300 ya. Oke, selanjutnya Charlie ini. Nah, jadi kita pisahkan kalimat-kalimat itu ya. Nah, ditanyanya apa sih? Berapa harga sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Itu kan permasalahannya.
Wes, itu adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan sebagai informasi untuk membentuk suatu persamaan ya. Yang kedua adalah hal atau benda apa sih yang menjadi permasalahan apa di sini. Jadi permasalahannya adalah harga ya. Harga satu buku, satu pensil, satu penghapus gitu ya. Oke, ini apa itu permasalahannya di sini mana-mana. Terus setelah itu, misalkan benda atau hal tersebut dengan X, Y, Z. Oke, aku tak ngopi yang hitam aja, Rek. Oh iya, Rek, kalau nyelesaikan, misal kamu sudah paham, nggak perlu kok panjang kayak gini tuh nggak perlu. Aku bikin panjang kayak gini tuh biar kalian itu paham sih. Nanti kalau belajar sendiri itu, oh ini gimana ya, ini gimana tuh biar paham. Kalau aku skip, banyak yang aku skip, nanti kalian bakal nggak paham. Nanti, ini dari mana sih gitu. Takutnya kan gitu. Kalau misalkan sudah paham, langkah nomor 1 ini nggak usah kok, nggak apa-apa. Jadi langsung di soalnya itu di garis bawah itu nggak apa-apa kok. Gitu ya. Tapi kalau untuk belajar awal itu nggak apa-apa sih kayak gini. Untuk hitung-hitungan kalian punya catatan yang rapi kan gitu. Wes. Terus ini misalkan benda tersebut dengan X, Y, Z. Misal aku misalkan buku ya. Buku itu aku misalkan dengan X. Terus apa lagi? Pensil ya. Oh ya, pensil aku misalkan dengan Y. Terus penghapus aku misalkan dengan Z ya. Misal boleh nggak sih pensilnya itu X? Nggak apa-apa, terserah kalian sih. Kalau aku kan ambil enaknya aja. Ini kan urut kan. Apa tuh? Buku, pensil, penghapus, X, Y, Z. Kalian balik juga nggak apa-apa kok. Penghapusnya itu X, pensilnya itu Z. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah sih sebenarnya. Asalkan harus konsisten. Nggak boleh ganti-ganti. Ya, kalau dari awal seperti itu, nanti sampai ketemu jawabannya juga harus tetap X, Y, Z seperti itu ya. Terus setelah itu adalah modelkan persamaannya. Oke, ini paling enak ini sih, Rek. Rapikan ya, Rek ya. Yang pertama apa sih ini loh? Ali membeli 2 buah buku. Nah ini 2 buah buku tak merah ya. Oh, jadi merah, Rek. Iya, 2 buah buku, sebuah pensil, sebuah apa itu? Penghapus ya. Penghapus harganya 4.700 kan gitu. Bukunya adalah X, pensilnya adalah Y, penghapusnya adalah Z. Maka persamaannya adalah 2 buah buku kan tadi. Jadinya adalah nggak apa-apa, 2X ditambah dengan 2 buah buku kan itu, 2 buah buku, sebuah pensil dan sebuah penghapus ditambah dengan Y ditambah dengan Z. Bayarnya berapa? Bayarnya adalah 4.700. Ini tak gini kan, gitu ya. Jadi setiap kalimat itu ada menyimpan satu persamaan. Next, persamaan yang kedua. Yang kedua itu bilangnya apa sih? Sebuah buku tulis. Aku apa ini yang enaknya apa sih? Biru aja ya. Sebuah buku tulis, 2 buah pensil, sebuah penghapus. Dia harus bayar berapa? Dia harus bayar 4.300. Jadi buku kan X, pensil kan Y, penghapus kan Z. Berapa ini? Sebuah, 2 buah, sebuah. Jadi gini, X ditambah dengan 2Y ditambah dengan Z sama dengan berapa? 4.300. Itu adalah persamaan yang kedua. Gimana? Oke, lanjut ya persamaan yang ketiga. Chandli membeli 3 buah buku tulis. 3 buah buku aku warnain apa ya enaknya? Ini aja ya, 3 buah buku, terus 2 buah pensil, terus sebuah penghapus. Dia itu harus bayar 7.100, bener ya? Oke, taruh sini. Jadinya apa sih? 3 buah buku ya, maka itu 3X ditambah dengan 2 buah pensil, 2Y ditambah dengan sebuah penghapus Z sama dengan di sini adalah 7.100. Sudah kan? Nah, dari soal yang begitu panjang tadi, oh ternyata intinya itu ini loh persamaannya itu. Kalian menemukan persamaan ini. Nah, seperti ini ya.
Ketemunya seperti inilah. Kan ini kayak soal kalian yang kemarin kan, yang waktu kita yang di part 1 menyelesaikan SPLTV biasa itu. Lah ini selesaikan sendiri dengan metode kemarin. Lah ini kan soalnya selesaikan sendiri ya. Jadi nanti ketemu jawabannya itu kalian bisa cari X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, Z-nya itu berapa. Kan gini kayak kemarin kan. Oke, selesai deh. Dan ini harus dihitung loh Rek ya. Jadi nggak cuma gini aja. Nanti kalian sudah selesai gini, enggak, ini tetap salah. Harus seperti ini kan ketemu. Jadi intinya itu adalah menerjemahkan soal yang panjang ini menjadi sebuah SPL. Rame ya. Gue heran kok orang-orang itu kok blayer-blayer. Intinya saya ulangi lagi ya, dari suatu soal yang panjang seperti ini atau permasalahan di dunia nyata, kalian terjemahkan jadi bentuk matematikanya seperti ini, kemudian kalian selesaikan dengan metode yang sudah dipelajari kemarin di part 1. Kalau kalian masih belum paham, kembali lagi di part 1. Gimana? Nah kan ya, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, oke, sebentar. Oh ini tadi kok, aku skip dulu dah. Oke, ini adalah permasalahan yang kedua. Kita coba sih lihat, sebenarnya mirip sih. Jadi itu ceritanya di sini tuh ada 3 buah angka ya. Oh bukan, ada sebuah bilangan terdiri dari 3 digit. Ya jadi kayak misal 123 itu kan ada 3 digit ya, digit 1, digit 2, dan digit 3. Lah, jumlah ketiga digitnya adalah 16. Jadi digitnya ini kalau dijumlahkan hasilnya 16. Jumlah angka pertama dan kedua dan seterusnya itu mas kita lupakan aja gitu ya. Langsung saja kita ke metode. Yang pertama adalah pisahkan tiap kalimat. Ada yang nggak penting nggak sih di sini? Ini yang nggak penting kayaknya ini. Nggak perlu deh. Jadi langsung sini ya. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Kalimat kedua apa? Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga. Oh, jangan khawatir, ini gimana? Setelah ikuti metodenya, pisah-pisahkan dulu kalimatnya. Di edeledel ini ya namanya. Apa itu di edeledel? Benar nggak sih ini? Jumlah ketiga angkanya adalah 16. Jumlah angka pertama dan angka ketiga kedua nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13. Oke. Boleh. Oke. Nah, sekarang gini, apa itu hal atau benda apa sih yang menjadi permasalahannya itu? Yaitu digit-digitnya kan ya. Jadi ada suatu angka itu misalkan ya angkanya itu adalah X, Y, Z ini kan ya. Lah ini X-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa? Terus di sini Z-nya sama dengan apa? Kan gini. Jadi ada suatu bilangan, ini ratusan ya itu ya. Ada 3 digit berarti kan ratusan. Jadi X-nya itu loh apa, Y-nya itu apa, Z-nya itu apa. Gitu. Oke, sebentar ya. Terus setelah itu adalah misalkan benda atau hal tersebut dengan X, Y, Z. Oh sudah ya berarti ya. Oh ini loh. Nah kita misalkan. Misal apa itu? Angka pertamanya ya. Angka yang pertama itu sama dengan X. Misalkan itu ya. Terus modelkan persamaannya. Oke, kita lihat di sini. Jumlah ketiga angkanya adalah 16. Jumlah ketiga angkanya itu sama dengan 16. Sebenarnya kan ini jelas banget kan ya. Sama dengan 16. Ini jelas banget ini. Kok menurut? Maka di sini jumlah angkanya kan X, Y, Z. Maka jumlah ketiga angkanya itu adalah X ditambah dengan Y ditambah dengan Z sama dengan 16 itu. Oke, jumlah ketiga angkanya adalah 16. Oke, yang kedua ini agak tricky sih, agak tricky sebenarnya. Tapi coba kita resapi pertama, kita resapi pelan-pelan aja. Jumlah angka pertama kita coba ya. Angka pertama, jumlah angka pertama dan angka kedua, maka pertamanya kan X, keduanya kan Y. Jadi gini, jumlah angka pertama gimana? Jumlah angka pertama dan angka kedua ya sama dengan, ini kan persamaan. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Angka ketiga dikurangi 2. Coba perhatikan kan gitu. Jumlah angka ini lo lihatin ya. Jumlah angka pertama dan kedua
sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Gimana? Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, nilai bilangan itu sama dengan bilangannya tadi apa? Kan X, Y, Z kan nilai bilangan itu X, Y, Z ini ya, X, Y, Z itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya kemudian ditambah 13. 21 kali jumlah ketiga angkanya X tambah Y ditambah dengan Z ya, gitu kan? Terus ditambah dengan 13. Gitu ceritanya. Nah, gimana? Oke, sebenarnya ini gampang banget loh. Oke, aku kasih apa ya? Sebentar ya, aku skip dulu. Wes, paham ya. Lah, ini khusus untuk kalian. Ini aku kasih apa itu? Ini aku selesaikan ya. Ini aku kerjakan. Sebenarnya basic steps-nya itu adalah dengan menggunakan apa itu eliminasi substitusi. Dan yang kedua dengan determinan kan ya, atau grammar. Tapi coba kalian perhatikan di sini ya, jangan gimana? Jangan terlalu terpaku itu ya. Coba lihat, ini tak copy ya. Ini aku copy seperti itu. X, Y, Z sama dengan 21 dikalikan X tambah Y tambah Z ditambah dengan 13. Ini loh berapa? Ayo, ini berapa? Ini berapa ini? Ini kan 16 kan, ini tak merah. Ding, aku merah. Dadat. Ini kan bisa diganti dengan 16 kan? Ya sudah. X tambah Y tambah Z-nya kita ganti dengan 16. Beres kan ini? Jadi, tuh 21 kalikan 16 itu berapa ya? Berapa sih 21 kalikan 16 itu? Sirek ya. Oh, ini hasilnya 349 ini. Nah, nanti cek pakai kalkulator ya, 349. Ya itu kan bilangannya. Kalau nggak percaya coba. Ini kan X-nya kan 3 ya, kalau nggak percaya ya. X-nya kan itu berarti itu kan 3. X-nya kan sama dengan 3. Terus Y-nya kan sama dengan 4. Terus Z-nya sama dengan 9. Coba kalian lihat. Ini kan X ditambah dengan Y tambah dengan Z sama dengan 16 nggak sih ya? Coba aja. 3 ditambah dengan 4 kan 7. 7 ditambah dengan 9 adalah 16. Bener kan persamaannya? Terus ini X ditambah dengan Y sama dengan Z min 2. X-nya 3, Y-nya 4 ditambahkan kan jadinya kan ini 7. Ini kan 7. Ya, sama dengan Z kurangi 2, Z-nya 9. 9 kurangi 2 adalah 7. Ya udah ketemu nih jawabannya. Jadi bilangan itu adalah 349 gitu loh. Jadi kita harus pandai-pandai sih mencari jalan. Memang jalannya itu memang ya determinan sama eliminasi substitusi. Tapi nggak menutup kemungkinan itu ada jalan pintas asalkan kita jeli. Kalau kita mau menemukan jalan pintas kan kita harus sering melewati jalan itu kan. Nanti lama-lama kan kita tahu, oh ternyata ini yang paling mudah. Sama kayak matematika. Kalau kamu pengen bisa dan pengen menemukan trik-trik yang bagus, kalian harus sering-sering mengerjakan matematika. Karena dengan sering mengerjakan, kalian bakal tahu loh, oh alah ternyata ini tuh lo bisa di skip, ini tuh lo bisa dilewati langkah ini, aku langsung lompat ke sini tuh lo bisa. Itu adalah kunci kalau mau pinter matematika. Kayak gitu ya. Oke, next. Kebanyakan ngomong aku jadinya. Oke, untuk yang soal yang ketiga, nah sama, ini masih sama kok metodenya, ada pisahkan apa itu hal atau benda apa yang jadi permasalahan, misalkan modelkan dan selesaikan, masih sama seperti itu, apa itu algoritmanya itu namanya ya. Oke, di sini diketahui 3 bilangan A, B, C ya, ada 3 bilangan, bilangan A, bilangan B, dan bilangan C, gitu. Rata-rata dari bilangan ketiga bilangan itu sama dengan 16, wes. Ini tak pisahkan dulu tiap kalimatnya. Jadi ini ya, rata-rata bilangan itu adalah 16. Ini malah enak, ini udah dimisalkan loh, apa itu bilangannya itu udah dimisalkan. Ini aku. Oke. Oh ini maaf. Oh ini ada 3 ini. Oke. Hal apa yang menjadi permasalahan? Yaitu bilangan A, B, C gitu ya. Ini udah enak malahan loh. Apa itu udah dimisalkan ini? Bentar.
Oke, itu tadi udah aku rapiin ya. Oke. Terus yang ketiga ini misalkan benda itu atau hal tersebut dengan X, Y, atau Z. Sebenarnya nggak harus X, Y, Z sih. Ini kan sudah dimisalkan A sama B kan ya. Itu ya nggak apa-apa ini. Bilangan sebenarnya A, B, C itu pun sama. Bilangan pertama itu sama dengan A. Mau misalkan B, mau misalkan X, Y, Z, misalkan P, Q, R, mau misalkan M, N, P itu nggak masalah kok, terserah. Pokoknya paham ya. Tapi nanti kalau menyelesaikan dengan determinan ya tetap sama aja sih. Berarti nanti yang X itu diganti dengan A gitu ya, yang Y diganti dengan B, yang Z diganti dengan C. Jadi adanya nanti kolom A, kolom B, kolom C. Dan D-nya nanti ada DA, DB, DC. Jadi bukan DX, DY, DZ tuh ya, tergantung kalian memisalkannya itu apa. Tuh. Wes, sudah bilangan 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Yang ketiga, yang ketiga. Yang keempat adalah modelkan persamaannya. Ini ya. Yang A, rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Rata-rata itu apa sih? Jadi ada bilangan A, B, C. Rata-ratanya itu apa sih? Kan gini. Jadi rata-rata kan gini. Jumlah ketiga bilangan itu, ini kan rata-rata dibagi dengan 3 itu ternyata sama dengan berapa? Sama dengan 16. Next, yang kedua, bilangan kedua ditambah dengan 20. Rata-rata ini ya, ini tangan gue. Rata-rata itu kalau berarti kan ada 3 bilangan A, B, C kan bilangannya. Itu kalau mencari rata-rata gimana? Ya A ditambah dengan B ditambah dengan C dibagi dengan 3, hasilnya adalah 16 gitu ya. Terus yang kedua, bilangan kedua ditambah dengan 20. Nah ini bilangan kedua ditambah dengan 20 ya. Bilangan keduanya kan B. Maka bilangan kedua ditambah dengan 20 itu sama dengan berapa sih? Sama dengan ini ya, jumlah bilangan lainnya. Lainnya kan A sama C. Jadi A ditambah dengan C. Jumlah bilangan kedua, ini kan bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Lainnya B itu apa? Yaitu A dan C itu. Terus yang ketiga, apa ini yang ketiga? Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi dengan 4. Bilangan ketiga yang C ya. Gimana sih? Bilangan ketiga ya sama dengan jumlah bilangan yang lain. Lainnya C itu apa? Jumlah bilangan yang lain A tambah B kan dikurangi dengan 4. Sudah selesai tuh persamaannya. Nah gimana? Jadi pelan-pelan kok ini tak. Jadi pelan-pelan aja kalau mau belajar itu ya. Jadi nanti ini kalian ikuti aja step by step itu insya Allah bisa kok. Ini tuh nggak sulit. Jadi cuma perlu banyak berlatih dan bertanya kalau tidak paham ya. Kalau nggak paham diam saja ya, nggak bisa sampai kapanpun. Kalau nggak bisa itu tanya, jangan jadi orang yang rugi ya. Temannya tanya, temannya belajar, kalian malah santai-santai nanti nyontek. Sebenarnya nggak masalah sih nyontek itu, toh yang rugi kan kalian juga, gitu kan? Harusnya kalian bisa, jadi nggak bisa. Harusnya kalian tuh paham, jadi nggak paham, gitu. Tapi aku kok nggak suka ya, ini kok kayak masih morat-marit gitu ya. Oke, why not? Kita sederhanakan biar gampang. Sederhanakan yang ini. Kita sederhanakan dulu. Sederhanakan. Oke, itu semuanya tak kalikan silang rek. Jadi 16 kali 3 kalikan silang jadinya gini. A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 16 kali 3. Atau A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 48. Ini jadi P1-nya rapi ya, P1-nya ya. P1-nya rapi, aku kasih warna merah. Yang kedua kita rapikan lagi yang ini. Nah, yang ini. Kita rapikan lagi. Ya, ini kan ya. 20-nya pindah ke kanan, A sama C-nya pindah ke kiri. Jadinya B-nya kan tetap. Ya, ini kan ada sama dengan kan ya. 20-nya pindah ke kanan jadi min 20. Kan lompat sama dengan kan ya. A-nya pindah ke kiri jadi min A. Ya, jadi min C. Min C gitu ya. Lompat sama dengan dia berubah tanda. Dan biar familiar jadinya diubah gini aja, min A plus B min C sama dengan
min 20. Ini dia menjadi P2-nya. Oke, aku warnain yang lain. Alright, blue. Oke. Yang ketiga ini juga masih belum familiar dengan bentuk kalian itu. Biasanya kan kalian maunya kan yang kiri itu angka apa itu huruf semua kan ya, pindah aja. Oke, sama dengan A dipindah ke kiri jadi min A, B pindah ke kiri jadi min B, ditambah C-nya kan dia tetap di rumah kiri, sama dengan min 4-nya juga dia tetap di rumah kanan. Oke, ini aku kasih warna. Misal ini A, B, C-nya kamu ganti X, Y, Z juga nggak masalah. Kalau kalian misal biar kalian tuh familiar. Nah ini. Selesaikan dia dengan cara Cramer atau dengan eliminasi substitusi seperti biasa. Nanti kalian bisa menemukan A-nya itu berapa, terus B-nya itu berapa, terus C-nya itu berapa. Yes. Kalau A-nya kalian misalkan X, B-nya Y, C-nya Z juga nggak masalah sih, biar familiar. Oke, gimana? Masih gampang ya untuk memisalkan apa itu suatu sistem bersama linear 3 variabel. Jadi ini soalmu AKM nanti itu seperti ini deh gitu. Lah ini yang selanjutnya tadi berapa sih contohnya? 1, 2, 3, 4 ya? 4. Jadi ini 4 ini contoh yang paling sering muncul. Biasanya kalau kalian itu di Instagram ya, Instagram itu ada seperti ini kan. Jadi apel tambah apel sama dengan ini sama dengan ini. Dan itu gampang banget loh. Ini jelas ya. Ini apel kan. Lah ini ngerjakannya enak banget ini. Malahan kayak soalnya anak SD kalau nggak salah ini. Coba aku perkecil aja. Oke, sudah aku rapikan ya. Jadi di sini ini langsung aku jawab deh. Ini sebenarnya nggak usah pakai eliminasi substitusi dan lain-lain sih. Apel itu sama dengan berapa? 30, ya kan? Maka tidak lain tidak bukan bahwa satu apel jelas dia adalah 10. Loh, kayak tulisan toh? Yang kedua, satu apel ditambah dengan 2 pisang sama dengan 18 kan gitu. Apelmu tadi berapa? Satu apel itu kan berapa? Satu apel itu apel kan 10. Dia ganti aja di sini 10 ditambah dengan 3 pisang sama dengan 18. 10-nya pindah ruas ke kanan plus jadi min. Jadinya 3 pisang tetap di kiri sama dengan 18 kurangi 10. Atau kita punya kok 3 pisang? 2 pisang rek? Ya Allah, la haula, kok orang nguasno 2 pisang. Makanya kok pecahan gitu loh. Gak enak pecahan, males kan. Lah, dari sini kita punya 2 pisang sama dengan 8. Lah, kalau 2 pisang 8, 1 pisang berapa? 1 pisang, kok ini sore. 1 pisang adalah 4. Kita punya 1 apel tadi udah ya, 1 apel. Oke, sudah. Terus 1 pisang. Oke, lanjutnya apa lagi? Pisang dikurangi dengan kelapa sama dengan 2. Tuh, ya apa sih, Rek? 1 pisang dikurangi dengan 1 kelapa sama dengan 2, kan gitu. 1 pisang dikurangi 1 kelapa sama dengan 2. Pisangnya berapa? Pisangnya 4 kan? 1 pisang kan harganya 4, berarti 4 dikurangi dengan 1 kelapa sama dengan 2, kan gitu. Sekarang 4-nya tak pindah ke kanan ya, jadinya ini yang kiri tetap min 1 kelapa ya sama dengan 2 dikurangi dengan 4, atau kita punya min 1 kelapa sama dengan min 2. Lah, sama-sama ada minnya kan, kita hilangi, coret aja minnya itu jadi 1 kelapa, kelapa 10. Harganya 1 pisang itu loh 4, harganya 1 kelapa itu loh 2. Gimana? Itu adalah beberapa contoh soal AKM yang akan diujikan di kelas 11. Paham ya? Oke. Jadi intinya kalian banyak-banyak belajar sih, cari aja sih keywordnya soal cerita SPLTV, banyak banget, itu sudah ada penyelesaiannya juga gitu ya.
Oke, saya rasa cukup sekian ya. Ini sudah 34 menit ini. Mungkin kalau aku edit nanti jadinya 20 menit atau 25. Semoga aja nggak sampai panjang-panjang. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini dan sampai jumpa di video yang akan datang dan dadah.